Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidini wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di hari ini alhamdulillah atas anugerahnya ta'ala kita melanjutkan pertemuan kita di dalam mempelajari kitab Risalah fi da'wati ilallahi subhanahu wa ta'ala oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimin. Pada pertemuan yang terakhir lalu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita telah memasuki pasal yang keempat tentang sifat-sifat dai. Dari 8 sifat-sifat dai yang disebutkan olehnya rahimahullah ta'ala di buku yang kita kaji ini, alhamdulillah kita telah memasuki yang pertama kemarin, yaitu al-ikhlasu lillahi ta'ala fi amalih bihaitsu yaksidu fi bidakwatihi at-taqarruba ilallahi azza wa jalla wa nasra dinihi wa islaha ibadihi bi ikhrajihim min dulumatil jahli wal isyan ila nuril ilmi wat ta'ah. Ini ya ikhwah, yang pertama pada pertemuan yang pertama lalu tentang sifat-sifat dai, tentang ikhlas, kita akan lanjutkan insyaallah. Masih yang pertama ini tentang ikhlas ya. Halaman yang ke-24 ya. Masih penjelasan bahwa al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala adalah sifat dai yang penting, sifat dai yang sangat agung, bermakna sifat dai yang bila dai benar-benar mewujudkan keikhlasannya dalam hatinya, betul-betul dia dalam berdakwah, dalam meniatkan at-taqarruba ilallahi subhanahu wa ta'ala, dia benar-benar meniatkan menolong agama Allah dan menyelamatkan manusia, memperbaiki manusia, maka keikhlasannya itu akan membuahkan kemenangan. Keikhlasannya adalah senjata yang ampuh, senjata yang besar yang akan menaklukkan lawan. Sini beliau contohkan kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya, kita baca apa yang beliau bawakan dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Halaman 24 ya. Ala tara ila qissati Musa alaihi salam, ila qissati Musa alaihi salatu wassalam, hina khushiran nasu lahu duha yawma zinatihim wa jama'a lahu fir'aunu kaidahu summa ata bi abahatihi wa izzatihi wa kibriyaihi. Ala tara, tidakkah kau melihat? Jadi kita semestinya melihat, jangan sampai tidak melihat. Tentu semua kita melihat, ya kan? Jadi tidakkah kau melihat kepada qissati Musa, kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ketika khusyiron nasu lahu duha, ketika manusia bangsa Mesir waktu itu dikumpulkan manusia sesuai perjanjian, sesuai yang disepakati kedua belah pihak, antara pihak Fir'aun yang memintanya, yang mengajukannya, dan pihak yang ditantang yaitu Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa waktu itu ketika akan ditantang oleh Fir'aun untuk berkumpul, maka Nabi Musa memberikan jawaban, mau'idukum yaumuz zinah,
wa ayyuhsaran nasu duha. Nabi Musa menjawab, waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu adalah di hari raya, di yaumuz zinah, di hari raya, di waktu duha, di waktu matahari sepenggalahan naik, dikumpulkannya manusia. Di waktu duha, yaumuz zinatihim, hari raya. Maka di hari itu jama'a lahu fir'aunu kaidahu. Fir'aun mengatur tipu dayanya. Fir'aun mengatur tipu dayanya. Berbagai tipu daya diatur oleh Fir'aun. Summa ata, kemudian Fir'aun datang dengan bi'abahatihi wa izzatihi wa kibriyaihi. Datang dengan keagungannya, dengan keperkasaannya dan kesombongannya. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Maka berkumpullah di situ antara Fir'aun dengan semua pasukannya, dengan para tukang-tukang sihirnya, dan disaksikan oleh semua manusia yang dikumpulkan di situ. Dalam keadaan yang demikian itu, Nabi Musa memberikan satu ucapan yang lahir dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, betul-betul membela agama Allah. Betul-betul dalam rangka taqarrub ilallah, menerangkan kepada manusia, kepada umat manusia, yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, menghilangkan kesamarannya. Maka qala lahu Musa, Nabi Musa berkata kepada mereka, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Toha ayat yang ke-61, beliau alaihi salatu wassalam menyatakan, wailakum la taftaru 'alallahi kadiba fayushitakum bi'adab wa qad khaba man iftara. Toha 61. Nabi Musa berkata kepada mereka, wailakum, celakalah kalian, la taftaru 'alallahi kadiba, janganlah kalian mengada-adakan, la taftaru, iftara, yaftari iftiraan, janganlah kalian mengadakan iftira, dusta terhadap Allah. Jangan melakukan dusta terhadap Allah. Fayushitakum, ini fa sababiyah, yang dengan sebab kau mengada-adakan dusta terhadap Allah itu, yushitakum, dia Ta'ala akan membinasakan kalian bi'adzab, dengan suatu siksaan. Waqad khaba man iftara, dan sungguh-sungguh orang yang berbuat mengada-ada itu sungguh-sungguh khaba, sungguh-sungguh merugi. Sesungguhnya telah merugi orang-orang yang mengada-adakan kedustaan. Ini Nabi Musa menyatakan pernyataan kepada mereka. Ini pernyataan yang sangat agung di hadapan mereka semua. Ya, khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita simak berikutnya keterangan dari beliau rahimahullahu subhanahu wa ta'ala dalam menjelaskan kata yang agung ini. Kata yang Nabi Musa ucapkan kepada mereka. Mana Nabi Musa mendakwai mereka, para tukang sihir itu, agar mereka jangan berbuat dusta atas nama Allah. Bermakna melarang mereka menolong kebatilan,
melarang mereka dengan sihirnya itu untuk menolong kebatilan, untuk mengalahkan al-haq. Dinamakan mengada-adakan dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai kalian menggunakan sihir untuk menolong kebatilan, untuk mengalahkan kebenaran, itu dusta atas nama Allah, itu akan menyebabkan kalian disiksa oleh Allah sampai habis akar-akarnya. Dan rugilah daya upaya seperti itu. Ya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini ucapan yang Nabi Musa katakan bahwa dengan dusta atas nama Allah itu tidaklah bisa selamat dari adabnya. Ini adalah kalamul haq. Ini kalamul haq, ini ucapan al-haq, ucapan kebenaran yang pasti mempengaruhi hati. Mempengaruhi hati-hati mereka. Ya, maka beliau terangkan di sini bagaimana pengaruhnya ucapan kebenaran ini yang dilontarkan Nabi Musa kepada mereka. Menerangkan tidak boleh menggunakan sihir untuk mengalahkan kebenaran, untuk membela kebatilan. Itu namanya dusta atas nama Allah yang Maha Agung. Ya, beliau sampaikan famadza fa'alat hadhil kalimatu. Coba kata ini, kalimat ini, kalamul haq wailakum la taftaru 'ala Allahi kadiba fa yuskhitakum bi'adab waqad khaba man iftara. Ini kalimat ini kalimatul haq madza fa'alat. Apa yang diperbuat oleh kata ini? Apa imbasnya kata ini? Diterangkan innaha farraqat kalimatahum wa syattatat syamlahum fil hali biduni takhirin. Sesungguhnya kalimat tersebut yang Nabi Musa sampaikan, kalimatul haq, itu farraqat kalimatam, itu memecah pandangan mereka. Memecah pandangan mereka. Itu memecah pemikiran mereka. Memecah kalimat mereka. Wa syattatat samlahum, dan juga memecah kesatuan mereka. Memecah kesatuan mereka. Memecah perserikatan mereka fil hali, ketika itu juga tanpa takhir, tanpa menunda. Sebagaimana firman-Nya Allah yang Allah beritakan di lanjutnya ayat, fatanaza'u amrahum bainahum. Fatanaza'u amrahum bainahum. Fa ini huruf ataf, tanpa selang waktu. Maka langsung setelah itu perkataan al-haq dilontarkan kepada mereka, fatanaza'u amrahum. Mereka sesama mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka di antara mereka. Ya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini dicatat ya. Sebagai dai harus teguh, tegar, al-ikhlas lillahi ta'ala, menyampaikan kalimatul haq. Ikhlas karena Allah, at-taqarrub ilallah, menerangkan iqamatul hujjah, al-haq adalah hak tanpa kesamaran. Dan ternyata menghasilkan buah yang agung, menghasilkan adanya mereka langsung tanaza'u amrohum bainahum. Wat tanazu'u akbaru asbabil fasli wa dhihabir rih, kama qala subhanahu wa ta'ala wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Ya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. At-tanazu' yaitu berbantah-bantahan sesama
kelompoknya sendiri itu adalah sebesar-besarnya sebab kekalahan. Ya, sebesar-besarnya sebab kekalahan. Dan juga sebab yang sangat besar untuk dihabirih, untuk hilangnya kekuatan. Ya, hilang kekuatan. Hilang kekuatan. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin agar mereka senantiasa mentaati Allah dan Rasul-Nya, supaya di antara mereka tidak saling berbantah-bantahan. Wala tanaza'u, dan janganlah kau sesama kalian kaum muslimin, kaum mukminin, sesama kalian janganlah berbantah-bantahan. Fatafshalu, sebab berbantah-bantahan itu akan menyebabkan kalian menjadi gentar. Wa tadhhabari hukum, dan menyebabkan akan hilang kekuatan. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya at-tanazu, kalau satu golongan itu sudah ada tanazu, sesama mereka ada berbantah-bantahan, itu namanya sebab yang paling besar yang akan membuat mereka kalah dan gentar dan hilangnya kekuatan. Dan ternyata kalimat yang Nabi Musa alaihissalam sampaikan, wailakum la taftaru 'alallahi kadiban fayuzhitakum bi'adab, ini menyebabkan mereka berbantah-bantahan sama mereka. Ini kita pentingnya kokoh membela kebenaran, betul-betul iqamatul hujjah, menampakkan yang hak adalah hak. Ya, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Maka beliau simpulkan, fa ikhlasud da'i fi da'watihi lillahi ta'ala amrun muhimmun bin nisbati linajahihi fiha wa sawabihi alaiha. Jadi kesimpulannya, keikhlasan sang dai di dalam seruannya mengajak manusia ikhlas karena Allah, itu adalah perkara yang sangat penting, perkara mendasar yang sangat menentukan kesuksesan dia dalam berdakwah, dan penentu utama juga balasan dia akan yang dia peroleh atas dakwahnya itu. Amma in qasada mura'atan nasi bidalik au arada syai'an minad dunya. Adapun bila si dai itu dalam dakwahnya bermaksud, bertujuan untuk mura'atan nasi bidalik, dengan dakwahnya dia bermaksud riya, hanya unjuk kepada manusia, mencari pamrih dari manusia, atau menginginkan sesuatu dari dunia, entah berupa malan, berupa harta, au jahan, atau berupa kemuliaan, au riasatan, atau mencari kepemimpinan. Kalau dia mencari dunia berupa malan, au jahan, au riasatan, fa'amaluhu habitun, maka amal dakwahnya itu batal. Wa naf'uhu qalilun, dan juga manfaatnya adalah sangat sedikit. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat yang ke-115, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini salah ya, bukan 115 ya, ini ayat 15 ya, ayat 15. Di ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun
ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Ini man syartiyah. Man syartiyah. Man kana, ini kana fi'il syarat. Nuwafi, ini fi'il jawab. Nuwafi fi'il jawab. Makanya nuwafi ini fi'il jawab, maka dia jazm, ya kan? Jazm, tanda jazmnya khatfu harfil ilah. Waffa yuwaffi. Dia membuang harfu ilahnya. Di mangkana yuridul hayat dunia. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, wazinataha dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kata Allah, maka niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia ini dengan sempurna. Nuwaffi, dengan sempurna. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Tapi ingat, ulaika, mereka itulah orang-orang yang fil akhir, di akhirat nanti, laisa lahum, mereka tidak mempunyai hak, tidak mempunyai apa-apa, illan nar, ke neraka. Wa habita ma sana'u, dan apa yang dia kerjakan di dunia itu habita, batal, dan apa yang dulu mereka usahakan di dunia itu batolah, batil, sia-sia. Sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan semasa di dunianya. Ya akhwati fillah, rahimani rahimakumullah, akhwati fillah, rahimani rahimakumullah, ya. Itu perhatian pentingnya ikhlas, dan jangan sampai itu ikhlas absen, hilang dari hati kita. Di hati kita hendak tertancap pada hati ini al-ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya, kita tutup pembahasan kita tentang ikhlas ini, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, dengan satu hadis, ya. Dengan satu hadis yang kiranya ini sudah cukup lah untuk mengingatkan kita agar kita itu jadi orang yang hebat. Kehebatan kita hendaknya betul-betul semata-mata dengan jujur untuk taqarrub ilallahi subhanahu wa ta'ala, bukan untuk riya, bukan untuk cari pamrih dunia. Ya, kita baca hadisnya, ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Yaitu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah, semoga meridhoinya, bahwasanya beliau menuturkan, sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaih, sesungguhnya manusia pertama kali besok di yaumul qiyamah yang diputuskan padanya. Lalu beliau menyebutkan hadis, yaitu fi fadzakar hadisa, menyebutkan hadis secara sempurna, fihi, di dalamnya disebutkan, ini hadis ada penjelasan, fihi rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Orang yang hebat, orang yang agung, orang yang dia hidupnya, waktunya, kesempatannya untuk ta'allamal ilma, untuk mencari ilmu syar'i, wa 'allamahu, dan untuk mengajarkannya ke segala penjuru, dan untuk membaca Al-Qur'an. Di yaumul qiyamah fa'utiya bih, didatangkanlah orang itu. Fa'arrafahu ni'amah, lalu Allah mengenalkan kepadanya akan nikmat-nikmatnya dahulu. Nikmat-nikmat kesempatan untuk thalabul ilmi, nikmat kemudahan untuk bisa mendengarkan, bisa untuk membaca, bisa untuk menulis, bisa untuk menyampaikan. Fa'arafaha, dia pun mengakui, mengenal nikmat-nikmat tersebut. Qala, maka ditanyakan kepadanya, fama amilta fiha, di dalam apakah kau mengamalkan nikmat-nikmat itu?
Qala, dia menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Nikmat tersebut aku gunakan ya Allah untuk aku mencari ilmu dan aku mengajarkannya dan untuk aku membaca Al-Qur'an di jalanmu. Qala, kata Allah, kadzabta, kau dusta. Walakinnaka ta'allamta liyuqala 'alim. Tetapi yang sesungguhnya adalah kau itu mencari ilmu untuk sekedar mencari julukan seorang yang alim, agar dijuluki alim. Wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari. Kau mengkaji Al-Qur'an, membacanya supaya kamu dijuluki huwa qari. Faqad qila, dan sungguh itu sudah dikatakan. Di mana-mana kamu sudah dijuluki alim, qila huwa alim, qila huwa qari. Di mana-mana dikatakan kamu orang yang alim, orang yang qari. Akhirnya summa umira bih fashiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudianlah diputuskan perintahnya, dia diseret di atas wajahnya sehingga dia dilemparkan, dicampakkan dengan dilemparkan tanpa terhormat ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Hadis rawahu Muslim. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini menerangkan pentingnya ikhlas dan bahayanya tidak ikhlas. Jadi masalah ini ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, ya, tentang ini memang pakai sangat penting sekali, dan jika hilang pun juga sangat bahaya. Oleh karenanya kewajiban ini ikhlas memang itu hikmah. Itu pada tempatnya, memang semestinya manusia al-ikhlasu lillahi ta'ala dengan makna betul-betul tujuan dia at-taqarrub ilallah dan menolong agama Allah dan memperbaiki hamba dengan iqamatul hujjah, mengeluarkan mereka dari kegelapan kebodohan dan kemaksiatan kepada cahaya ilmu dan ketaatan. Ya, ini apa yang kita bahas di menyelesaikan sifat yang pertama dari 8 sifat dai yang pokok, dan yang pertama ini kita betul-betul wujudkan dalam diri kita, itu al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.